Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Feni Fadia Zariani, saya sendiri, dan Nindi Nadia Azmi Aulia akan menjelaskan tentang pasar modal dan reksadana. Nah, saat ini di negara berbagai belahan dunia sedang digalakan dengan yang namanya investasi. Investasi ini tuh sangat beragam sekali. Di antaranya ada investasi saham, reksadana, obligasi, dan yang lainnya. Kita bisa menemukan itu semua di pasar modal. Nah, apa sih maksudnya pasar modal itu? Mari kita bahas. Pasar modal merupakan sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek. Di Indonesia ada 4 jenis pasar modal. 1. Pasar perdana atau primary market, yaitu pasar yang memperdagangkan saham atau sekuritas untuk pertama kalinya atau pada saat penawaran umum. Yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market, yaitu pasar yang didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran atau pada masa perdana. Yang pertama tadi. Terus yang ketiga, pasar ketiga atau third market, yaitu tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa, atau yang sering kita sebut dengan OTC atau over the counter market. Yang terakhir ada pasar keempat atau fourth market, yaitu bentuk perdagangan efek antar pemodal, dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Dalam pasar modal juga terdapat instrumen-instrumen di dalamnya. Ada saham, reksadana, surat utang atau obligasi, exchange trade fund atau ETF, derivatif, efek syariah, RAIC, dan waran. Tak hanya itu, kita akan membahas juga tentang profesi penunjang pasar modal. Ada apa aja sih di dalamnya? Oke, pertama ada akuntan. Akuntan adalah pihak yang bertugas menyusun, yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Kemudian ada penilai, adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Terus ada notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Konsultan hukum, yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Maksudnya terdaftar di otoritas jasa keuangan, jadi si profesi ini semua itu telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Dari 8 instrumen pasar modal, instrumen reksadana lah yang akan kita bahas. Apa sih itu reksadana? Oke, jadi dalam bentuk singkat, reksadana merupakan sekelompok orang atau investor yang mengumpulkan dananya menjadi satu, yang mana dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi. Nah, sekarang apa sih itu manajer investasi? Manajer investasi merupakan pihak yang secara profesional memiliki tugas untuk mengelola dana dari nasabah atau investor dalam berbagai penempatan instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan ragam produk investasi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi para investor. Untuk reksadana sendiri memiliki 2 tipe, yaitu reksadana terbuka dan tertutup. Yang pertama ada reksadana terbuka. Reksadana terbuka merupakan reksadana yang dapat menawarkan unitnya setiap saat, sampai batas maksimum unit tersebut ditawarkan, dan membeli kembali unit investor setiap saat itu pula.
Dan yang kedua ada reksadana tertutup. Reksadana tertutup adalah reksadana yang dimana investor hanya menawarkan dan membeli kembali unit yang ditawarkan di waktu-waktu tertentu saja, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Saat ini, hampir sebagian besar reksadana yang beredar di Indonesia adalah jenis reksadana terbuka berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada reksadana pasar uang atau money market fund, yang mana nanti uang dan dana kita dialokasikan ke dalam deposito berjangka dan sertifikat Bank Indonesia, yang mana masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau resikonya relatif lebih rendah. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, yang mana 80% dana yang akan diinvestasikan ke dalam obligasi dan surat utang. Resikonya relatif lebih besar dibandingkan dengan RDPU atau reksadana pasar uang. Yang ketiga, ada reksadana saham atau equity fund, yang mana 80% dana atau uang yang akan kita investasikan dimasukkan ke dalam saham. Tingkat pengembaliannya juga cukup tinggi atau resikonya lebih tinggi dari yang lain. Begitu. Yang keempat, ada reksadana campuran atau balance mutual fund. Untuk reksadana campuran sendiri, sesuai dengan namanya, reksadana campuran ini nanti akan dimasukkan ke dalam semua cakupan seperti saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Tingkat pengembalian atau risiko yang dimiliki reksadana campuran ini juga relatif lebih besar atau tinggi. Nah, untuk alasan memilih reksadana, kenapa sih harus reksadana? Karena bagi masyarakat yang masih awam dalam mengenal instrumen investasi, reksadana menjadi pilihan investasi yang mudah dimengerti bagi masyarakat pemula. Dengan begitu, banyak masyarakat yang akan tertarik untuk berinvestasi. Terus, kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi di reksadana? Nah, untuk waktu investasi yang tepat adalah saat ini atau sekarang. Dan intinya, jika ingin memulai investasi, jangan ragu-ragu untuk memulai. Jika dari kita sudah mengetahui betapa pentingnya investasi untuk keuangan di masa yang akan datang. Jika dari materi-materi tadi sudah dipahami, nah sekarang gimana sih cara memulai berinvestasi di reksadana? Untuk saat ini ada 2 cara membeli reksadana, yaitu dengan mendatangi langsung kantor cabang sekuritasnya ataupun via online dengan menggunakan aplikasi tertentu, contohnya seperti Bibit, Bareksa, dan aplikasi lainnya. Ada 2 langkah awal yang biasanya akan dilakukan saat memulai investasi. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran, dan yang kedua, membawa persyaratan seperti KTP, NPWP, dan materai. Nah, teman-teman, selesai sudah pembahasan tentang pasar modal dan reksadana. Semoga pembahasan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang masih bingung tentang pasar modal dan reksadana. Oke, sampai jumpa di lain pembahasan. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih.